Coach Justin eksperimen diuji, coba timnas U20 wajar, nanti kalau di Piala Asia baru boleh kritik. Kita semua tahu timnas Indonesia U20 lagi jadi sorotan setelah 2 kekalahan beruntun dalam laga uji coba. Tim asuhan Indra Syafri ini kalah 0-1 dari Yordania dan 0-2 dari Suriah dalam sebuah turnamen mini yang digelar sebagai persiapan Piala Asia U20 2025. Dalam turnamen ini ada 3 tim yang ikut berpartisipasi, Yordania, Suriah, dan India. Tapi yang bikin sedikit bingung, India nggak bakal ikut di Piala Asia U20 2025, jadi mereka bukan lawan yang bakal dihadapi timnas U20 di turnamen sesungguhnya. Tapi meskipun begitu, uji coba ini tetap penting buat anak-anak asuhan Indra Syafri supaya bisa mengasah kekompakan dan menguji taktik yang sudah disiapkan. Namun, kekalahan di 2 laga ini malah membuat banyak orang mulai khawatir dan mempertanyakan kesiapan timnas U20. Ada yang mulai ragu apakah timnas Indonesia U20 bakal siap menghadapi Piala Asia U20 2025, apalagi lawan yang mereka hadapi nanti bakal lebih tangguh dan nggak mudah. Bahkan beberapa pihak udah mulai nyaranin Indra Syafri diganti sebagai pelatih karena hasil uji coba ini menunjukkan tanda-tanda buruk. Tapi ternyata, Coach Justin yang juga dikenal sebagai pelatih yang sering memberikan analisis tajam soal sepak bola justru punya pandangan yang berbeda tentang situasi ini. Menurut Coach Justin, kekalahan yang dialami timnas U20 di laga uji coba ini nggak perlu dipermasalahkan terlalu besar. Eksperimen yang dilakukan Indra Syafri dalam 2 pertandingan tersebut adalah hal yang wajar dan seharusnya nggak jadi bahan kritikan, karena memang itu adalah bagian dari proses uji coba. Indra Syafri kan juga lagi bereksperimen, jadi ini hal yang biasa aja di laga uji coba, kata Coach Justin dalam salah satu video di kanal YouTube-nya. Menurut Coach Justin, eksperimen di laga uji coba adalah bagian dari persiapan dan nggak seharusnya kita langsung menghukum atau menilai hasil eksperimen itu. Nggak perlu buru-buru menghakimi. Kalau kita mau memberi penilaian ya tunggu aja sampai pertandingan yang resmi, misalnya di Piala Asia U20, tegas Coach Justin. Sikap Coach Justin yang santai soal eksperimen di uji coba ini tentu aja berbeda dengan sikapnya saat Shin Tae-yong, pelatih timnas senior, melakukan eksperimen dalam laga penting. Seperti yang kita tahu, Shin Tae-yong beberapa kali melakukan eksperimen di pertandingan resmi yang ternyata berakhir merugikan timnas Indonesia. Ketika itu, Coach Justin cukup vokal memberikan kritik terhadap kebijakan eksperimen Shin Tae-yong yang dianggapnya terlalu berisiko di momen yang sebenarnya sangat penting bagi timnas Indonesia. Coach Justin pun mengingatkan kalau eksperimen yang dilakukan oleh Indra Syafri masih dalam koridor uji coba ya, nggak perlulah dikecam habis-habisan. Jadi kalau Indra Syafri eksperimen di uji coba itu wajar aja. Kalau sudah di laga resmi seperti di Piala Asia, nanti baru deh kita bisa menilai hasilnya, ujarnya. Coach Justin menambahkan contoh yang lebih konkret, misalnya kalau di pertandingan nanti terlihat banyak crossing yang nggak efektif atau hasilnya nggak maksimal, baru itu bisa jadi bahan evaluasi. Kalau banyak crossing tapi nggak nyampe atau ada hal-hal lain yang nggak efektif, baru itu bisa kita nilai, karena itu udah di pertandingan yang serius selanjutnya. Jadi, menurut Coach Justin memang sebaiknya kita sabar dulu dan nggak terlalu cepat menghakimi. Proses persiapan timnas U20 masih panjang dan banyak faktor yang perlu diperhitungkan. Kita baru bisa menilai sejauh mana kekuatan timnas Indonesia U20 ketika mereka bertanding di kompetisi yang lebih serius seperti Piala Asia U20 nanti. Di sana, kualitas permainan dan taktik yang diterapkan bakal lebih teruji. Memang benar, uji coba itu adalah momen penting untuk melihat perkembangan tim dan mengasah strategi, tapi hasilnya nggak bisa langsung dijadikan patokan. Dalam dunia sepak bola, terutama di level timnas, terkadang hasil diuji coba nggak mencerminkan hasil yang sebenarnya saat bertanding di turnamen besar. Banyak hal yang bisa berubah dalam waktu singkat, termasuk penampilan para pemain yang mungkin belum sepenuhnya menunjukkan potensi terbaik mereka di uji coba. Jadi, buat kalian penggemar timnas Indonesia yang merasa khawatir dan mulai ragu dengan kekalahan timnas U20 di 2 laga uji coba ini, Coach Justin punya pesan yang cukup jelas, sabar dulu. Jangan terburu-buru mengkritik atau menilai, karena eksperimen yang dilakukan oleh Indra Syafri saat ini adalah bagian dari proses untuk mematangkan tim. Perjalanan timnas U20 menuju Piala Asia U20 2025 masih panjang dan hasil uji coba saat ini belum tentu mencerminkan kualitas tim yang sesungguhnya. Eksperimen yang dilakukan sekarang seperti mencocokkan formasi atau mencoba strategi tertentu adalah langkah yang wajar dan bagian dari proses persiapan.
Tugas kita sebagai supporter adalah mendukung penuh tim, karena itu bisa memberikan motivasi lebih buat para pemain dan pelatih. Biarpun hasil uji coba nggak terlalu memuaskan, kita nggak boleh lupa bahwa timnas U20 masih punya waktu untuk terus berkembang. Kita bisa menilai mereka dengan lebih objektif saat turnamen resmi dimulai, di mana setiap pertandingan punya nilai yang jauh lebih besar dan menentukan. Kalau sudah di Piala Asia nanti, baru deh kita bisa memberikan penilaian yang lebih fair dan berdasarkan hasil yang nyata. Intinya, Coach Justin bilang, jangan langsung judge. Percaya aja kalau Indra Syafri dan timnya masih punya banyak waktu untuk memperbaiki dan memantapkan strategi mereka. Yang penting, kita tetap dukung timnas Indonesia U20 karena itu yang akan memberikan energi positif buat mereka. Jadi sabar dulu ya bro. Nanti kita lihat lagi di Piala Asia U20, apakah eksperimen yang dilakukan sekarang akan menunjukkan hasil yang maksimal atau tidak. Kabar gembira buat fans timnas Indonesia, ada penyerang keturunan baru yang siap meriahkan timnas. Wah, kabar seru banget buat semua pencinta sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia bakal punya 2 penyerang keturunan baru yang bakal bikin pelatih Patrick Kluivert makin bahagia. Maret 2025 nanti ada 2 nama besar yang bakal resmi jadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Jadi siap-siap timnas Indonesia bakal makin garang nih. Ole Romy jadi WNI pertama siap bikin debut. Salah satu nama yang bakal bikin publik Indonesia makin semangat adalah Ole Romy. Pemain kelahiran Belanda ini bakal ambil sumpah WNI pada 8 Februari 2025 barengan dengan Dion Marks dan Tim Geipens, 2 pemain muda potensial. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang bilang kalau tanggal 8 Februari nanti Ole dan 2 pemain muda lainnya bakal resmi jadi WNI. Tapi siapa sih Ole Romy ini? Ole yang main sebagai penyerang sebelumnya sudah dikenal sebagai pemain berbakat di Belanda dan kabarnya dia punya hati untuk Indonesia. Setelah proses naturalisasi selesai, dia bakal langsung siap memperkuat timnas Indonesia tentunya dengan harapan bisa menambah kekuatan lini depan tim Garuda. PSSI siapkan 2 pemain keturunan lain di Maret 2025. Nah, kabarnya proses naturalisasi pemain timnas Indonesia gak cuma berhenti di Ole Romy loh. Menurut Yusa Nugraha yang sering banget bahas soal pemain keturunan, ada 2 pemain lainnya yang bakal segera menyusul untuk jadi WNI. Yang menarik, 2 pemain ini juga punya potensi besar untuk memperkuat timnas, yaitu seorang penyerang dan seorang kiper. Menurut informasi yang didapat, 2 pemain ini bakal datang ke Indonesia pada akhir Februari atau awal Maret 2025. Yang paling banyak diperbincangkan adalah Emil Audero, kiper asal Italia yang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Kiper berusia 27 tahun ini yang saat ini main di Serie A bersama Sampdoria hampir dipastikan akan jadi WNI. Kemampuan Emil di bawah Mister Gawang sudah nggak diragukan lagi dan kehadirannya bakal sangat membantu menguatkan pertahanan timnas. Namun ada satu nama yang juga gak kalah menarik, yaitu Mauro Zijlstra, seorang penyerang muda yang sekarang bermain di FC Volendam, Belanda. Zijlstra yang baru berusia 20 tahun disebut-sebut sebagai salah satu talenta besar yang bisa memperkuat lini depan timnas Indonesia. Jadi, buat kalian yang suka ngikutin perkembangan pemain, Zijlstra ini bakalan jadi nama yang perlu diperhatiin banget. Kenapa Zijlstra bisa jadi penyerang keturunan Indonesia? Lalu, kenapa sih Zijlstra disebut-sebut bakal segera dinaturalisasi? Ada 2 alasan kuat yang bikin banyak orang yakin kalau penyerang ini bakal segera jadi bagian dari timnas Indonesia. Pertama, Zijlstra sendiri udah pernah ngomong kalau dia bakal menjalani proses naturalisasi setelah Piala Asia U-Strip 20 2025 yang bakal selesai pada 1 Maret 2025. Jadi, setelah turnamen itu selesai, Zijlstra diperkirakan bakal terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi dan jadi bagian dari timnas Indonesia. Alasan kedua adalah dari salah satu petinggi media Belanda, Denie van Laar, yang sempat ngobrol dengan Zijlstra lewat media sosial. Van Laar bilang, saya bakal terbang ke Indonesia bersama Zijlstra pada bulan Maret, yang semakin menegaskan kalau proses naturalisasi pemain muda ini emang bakal terjadi pada Maret 2025. Wah, makin gak sabar kan? Semoga Zijlstra makin bersinar di Indonesia. Zijlstra memang masih muda, tapi kemampuan bermainnya udah kelihatan dari penampilannya di FC Volendam. Gak cuma punya skill individu yang mumpuni, Zijlstra juga dikenal sebagai penyerang yang tajam di depan gawang.
Dengan gaya bermain yang cepat dan penuh determinasi, dia diyakini bisa memberikan warna baru di lini depan timnas Indonesia. Pastinya, kehadiran Zijlstra bakal menjadi angin segar buat timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert bisa punya opsi penyerang yang lebih banyak dan lebih bervariasi. Bisa bayangin gak sih kombinasi antara Romani, Zijlstra, dan pemain lokal lainnya yang udah punya pengalaman internasional? Itu bisa jadi formula yang tepat untuk timnas Indonesia bisa bersaing di tingkat Asia. Apa yang bisa diharapkan dari pemain keturunan baru ini? Pemain-pemain keturunan seperti Ole Romani Emil Audero dan Mauro Zijlstra memang punya kualitas yang diakui secara internasional. Kehadiran mereka di timnas Indonesia pastinya bakal menambah kekuatan tim ini. Pelatih Patrick Kluivert bakal bisa lebih leluasa dalam meramu strategi, apalagi dengan banyaknya pilihan pemain berkualitas di berbagai posisi. Tapi, kita juga perlu ingat bahwa proses naturalisasi ini bukan hanya soal memilih pemain yang punya kualitas bagus. Ini juga soal membangun chemistry antar pemain dan menciptakan tim yang solid. Jadi, meskipun pemain-pemain keturunan ini punya kualitas yang bagus, mereka tetap harus beradaptasi dengan gaya bermain timnas Indonesia yang sudah ada. Timnas Indonesia makin tangguh. Dengan tambahan pemain-pemain keturunan ini, Timnas Indonesia bisa berharap untuk bisa lebih kompetitif di ajang-ajang besar seperti Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia, hingga Piala Asia. Mungkin aja dalam waktu dekat, Timnas Indonesia bisa jadi tim yang menakutkan di Asia. Pokoknya, buat kalian yang pengen ngeliat Timnas Indonesia jadi lebih kuat, ini adalah kabar yang wajib banget ditunggu-tunggu. Jadi, siap-siap deh. Timnas Indonesia bakal punya pemain-pemain muda yang gak kalah keren dengan pemain-pemain internasional. Kalau kalian udah gak sabar sama saya juga. Kita lihat aja gimana tim ini berkembang setelah para pemain keturunan ini resmi bergabung. Kenapa Alex Pastoor mau jadi asisten pelatih Timnas Indonesia? Begini jawaban mengejutkannya. Alex Pastoor telah ditetapkan menjadi salah satu asisten pelatih Timnas. Mungkin sebagian dari kalian masih asing dengan nama ini, tapi kalau kalian penggemar sepak bola Eropa, pasti sudah gak asing dengan sosoknya. Pasalnya, Pastoor adalah mantan pelatih Almer City yang punya pengalaman melatih di berbagai klub Eropa. Nah, yang bikin heboh, Pastoor kini resmi jadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya kenapa sih dia yang punya segudang pengalaman mau cuma jadi asisten pelatih. Yuk, simak cerita lengkapnya. Kenapa cuma asisten pelatih, Alex? Jadi gini, cerita awalnya dimulai saat pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menghubungi Alex Pastoor untuk bergabung. Nah, pertanyaan pertama yang muncul di benak banyak orang adalah kenapa Pastoor yang sudah punya pengalaman jadi pelatih kepala di Eropa malah mau jadi asisten pelatih? Kan bisa saja langsung jadi pelatih kepala gitu kan? Ternyata jawabannya sederhana banget. Pastoor sendiri yang merasa nyaman dengan posisi ini. Dia bilang kalau yang paling penting itu adalah kerja sama tim dan Patrick Kluivert udah lebih dulu ditunjuk jadi pelatih kepala, jadi Pastoor gak masalah jadi asisten. Patrick yang jadi pelatih kepala, jadi saya dengan senang hati menerima peran sebagai asisten, kata Alex Pastoor saat diwawancarai di acara Love Televisi Kamis dalam kurung 30 Januari 2025. Tapi ya, pastinya masih ada yang bertanya, kenapa bukan jadi pelatih kepala aja? Nah, Pastoor dengan rendah hati mengungkapkan bahwa dia gak masalah menurunkan ego untuk peran tersebut. Kita punya waktu untuk duduk bersama, berdiskusi, dan melakukan yang terbaik untuk tim lanjutnya. Yang menarik, Pastoor juga menilai kalau Kluivert itu sosok pelatih yang terbuka dan mau menerima masukan. Patrick sangat terbuka untuk berdiskusi dan menerima masukan. Kita akan saling mengajarkan apa yang sudah kami ketahui, ungkap Pastoor. Jadi, bukan cuma soal taktik, tapi mereka juga bakal berbagi pengalaman dan belajar bareng loh. Setelah dijelaskan tentang alasannya memilih jadi asisten, Pastoor pun gak sabar untuk segera bertemu dengan Timnas Indonesia. Dia bakal segera berangkat ke Jakarta dan merasa bangga banget bisa melatih tim yang mewakili negara. Ini pekerjaan yang sangat indah. Klub memang bagus, tapi ketika kita mewakili negara ada kebanggaan yang berbeda, ujar Pastoor yang jelas-jelas sudah siap banget menjalani tantangan baru bersama Timnas Indonesia. Pastoor tampaknya nggak cuma excited untuk mulai kerja, tapi juga penasaran dengan kehidupan di Jakarta. Dia bahkan sempat mention kalau salah satu agenda pribadinya adalah mencari makanan khas Indonesia yang mirip dengan yang ada di Volendam, tempatnya dulu melatih. Wah,
Si Pastoor emang punya selera makan yang luas ya. Yang lebih seru lagi, Pastoor juga sempat jadi bintang tamu di acara TV Belanda De Aftrap dari Love televisi ya. Di acara ini, Pastoor disapa langsung oleh host dalam bahasa Indonesia dan dia langsung tersenyum lebar. Nah, di acara itu ada segmen lucu di mana barista bernama Netis Childer menggoda Pastoor dengan bertanya dalam bahasa Indonesia. Tentu aja ini jadi momen yang seru buat kita karena Pastoor bukan hanya belajar soal bola di Indonesia, tapi juga jadi belajar sedikit-sedikit tentang budaya Indonesia, termasuk makanannya. Neti pun sempat nanya apakah Anda sudah mencoba KA Sluteks di Jakarta. KA Sluteks ini emang salah satu restoran yang cukup terkenal di Volendam dan menyajikan makanan khas Indonesia. Pastoor pun tertawa sambil mengungkapkan kalau mencari makanan Indonesia yang mirip dengan Luteks adalah salah satu hal yang dia ingin lakukan begitu tiba di Jakarta. Saya akan berangkat akhir bulan ini dan saya pikir saya akan mencarinya, kata Pastoor sambil tersenyum. Selain soal makanan, obrolan di acara tersebut juga banyak fokus pada sepak bola. Pastoor gak canggung untuk memamerkan pekerjaan barunya dengan timnas Indonesia, bahkan dia cukup bangga bisa terlibat langsung dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Tentunya ini bukan cuma soal kemenangan di lapangan, tapi juga soal membawa kebanggaan negara. Gak heran kalau Pastoor makin excited untuk segera bergabung dan mulai bekerja dengan Patrick Kluivert dan seluruh tim. Menurut Pastoor, menjadi bagian dari tim yang mewakili negara itu punya rasa kebanggaan tersendiri. Memang bekerja di klub itu menyenangkan, tapi bekerja untuk negara adalah hal yang luar biasa, tambah Pastoor. Wah, sepertinya Pastoor sudah sepenuhnya siap dan bersemangat untuk memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia. Jadi, kenapa sih banyak yang ngerasa kehadiran Alex Pastoor bakal membawa angin segar buat timnas Indonesia? Sederhana aja, Pastoor adalah pelatih yang punya pengalaman panjang di dunia sepak bola, terutama di Eropa. Dengan pengalamannya itu, Pastoor bisa membantu mengembangkan potensi pemain Indonesia dan tentunya meningkatkan level permainan timnas. Apalagi ditambah dengan Patrick Kluivert yang punya reputasi besar, kombinasi ini bakal jadi tim pelatih yang solid dan siap membawa Indonesia bersaing lebih tinggi di pentas internasional. Ditambah lagi, Pastoor dan Kluivert sudah punya chemistry yang kuat, jadi pastinya bakal ada banyak hal baru yang bisa dipelajari oleh pemain Indonesia. Buat kalian yang udah gak sabar lihat bagaimana timnas Indonesia berkembang, kehadiran Alex Pastoor pastinya bakal jadi bagian penting dalam perjalanan itu. Dia gak cuma pelatih, tapi juga punya semangat besar untuk membawa perubahan. Kita tunggu aja apakah kerja sama dengan Patrick Kluivert akan membawa hasil positif untuk timnas Indonesia ke depannya.